dari kelompok 5 program studi akuntansi semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia akan memaparkan materi mengenai semantik dalam bahasa. Izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Kurniasih dengan NIM 2502040. Saya Vicky Aprilia dengan nomor NIM 2502039. Saya Nur Aziz Dwi Saputra dengan NIM 2502021. Saya Vika Dini Indriani dengan NIM 2502041. Saya Ratna Dwi Lestari dengan NIM 2502047. Saya Nahunda Sribayani dengan NIM 2502008. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa satu kata bisa mempunyai banyak arti? Contohnya adalah kata bintang. Bisa jadi itu adalah benda langit, bisa jadi juga itu adalah artis terkenal. Atau pernah nggak sih kalian bingung sama kata-kata? Misalnya teman kalian bilang dia itu dingin banget. Kalian taunya suhu dia rendah, padahal maksudnya sikapnya cuek. Nah, dari situ kita sadar ternyata satu kata bisa punya banyak makna. Dan disinilah semantik berperan, ilmu yang membantu kita memahami makna di balik kata, frasa, bahkan kalimat. Di video kali ini, kita bakal bahas semantik secara menyeluruh, mulai dari jenis, manfaat, sampai bagaimana ia bisa membuat komunikasi menjadi lebih tepat dan bermakna. Yang pertama, ada pengertian semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, baik makna kata, frasa, maupun kalimat. Contohnya seperti tadi, ada kata bintang. Kata ini bisa bermakna sebagai benda langit dan juga bisa bermakna sebagai artis terkenal, tergantung dalam konteksnya. Yang kedua, yaitu ada jenis semantik dan jenis makna. Semantik membahas makna dalam bahasa, dan makna itu bisa muncul dari berbagai sumber. Secara umum, ada beberapa jenis semantik dan makna yang saling berkaitan. Yang pertama, ada leksikal, yaitu makna kata secara langsung seperti dalam kamus. Contohnya yaitu ada meja, berarti perabot berkaki untuk menaruh barang. Yang kedua, ada gramatikal, yaitu makna yang muncul dari perubahan bentuk kata seperti awalan atau akhiran. Contohnya yaitu berlari, dari kata dasar lari, menunjukkan tindakan. Yang ketiga, ada sintaksikal, yaitu makna yang muncul dari susunan kata dalam kalimat. Contohnya, anak itu memukul temannya, temannya memukul anak itu. Yang keempat, ada kontekstual, yaitu makna yang bergantung pada situasi atau kalimat. Contohnya, panas bisa berarti suhu tinggi atau suasana tegang. Yang kelima, ada figuratif atau kiasan, yaitu makna yang tidak harfiah, biasanya berupa gaya bahasa. Contohnya, dia tangan kanan host, berarti orang kepercayaan. Yang keenam, ada referensial dan non-referensial, yaitu kata yang merujuk pada objek nyata, kata penghubung. Contoh, kucing, referensial dan non-referensial. Yang ketujuh, ada denotatif dan konotatif, yaitu makna sebenarnya plus makna tambahan atau rasa. Contohnya adalah rumah, tempat tinggal, atau denotatif, kehangatan keluarga, atau konotatif. Yang kedelapan, ada konseptual dan asosiatif, yaitu makna dasar plus makna yang diasosiasikan secara sosial. Contohnya ada ibu, perempuan yang melahirkan anak, atau konseptual, kasih sayang, atau asosiatif. Yang ketiga, ada manfaat semantik. Yang pertama yaitu memilih kata yang tepat dalam komunikasi. Kedua, menganalisis teks secara mendalam. Lalu, menghindari kesalahpahaman dalam bahasa. Contohnya, penulis bisa memilih kata meninggal daripada mati untuk kesan yang lebih sopan. 4. Relasi makna. 1. Sinonim. Sinonim adalah kata dengan makna mirip. Contoh, indah dan cantik. 2. Antonim. Antonim adalah kata dengan makna berlawanan. Contoh, tinggi dan rendah. 3. Polisemik, yaitu satu kata dengan banyak makna. Contoh, kepala bisa berarti bagian tubuh atau pimpinan. 4. Homonimi, yaitu adalah kata sama untuk beda makna. Contoh,
Contoh, bisa berarti racun atau mampu. 5. Hiponim dan hipernim, yaitu adalah kata khusus dan kata umum. Contoh, mawar. Mawar adalah contoh dari hiponim dari bunga, yaitu sebagai hipernim. 6. Ambiguitas adalah kalimat bermakna ganda. Contoh, saya melihat orang dengan teropong, yaitu siapa yang pakai teropong. 7. Redundansi, yaitu penggunaan kata berlebihan. Contoh, naik ke atas, cukup naik saja. Yang kelima, perubahan makna. Yang pertama, perluasan, artinya makna menjadi lebih luas. Contohnya, bapak, dia hanya julukan sebagai seorang ayah, kini bisa untuk semua pria dewasa. Yang kedua, penyempitan, artinya makna menjadi lebih sempit. Contoh, sarjana, dulu hanya untuk orang pandai, kini disebut sebagai lulusan perguruan tinggi. Yang ketiga, pergeseran, artinya makna berubah total. Contoh, candu, dulu hanya disebutkan dengan obat, kini menjadi kecanduan atau negatif. Yang keempat, asosiasi, artinya makna berubah karena asosiasi sosial. Contohnya, kursi, bisa berarti jabatan. Kelima, pertukaran indera, artinya makna berpindah antara indera. Contoh, warna suara, suara diasosiasikan dengan penglihatan. 6. Ada medan makna. Pertama, kolokasi, kata yang sering muncul bersama. Contohnya, kata pelajaran, rumah sakit, dan uang tunai. Set, kata dalam satu kategori. Contoh, merah, biru, kuning, atau satu set warna. 7. Komponen makna. Setiap kata punya komponen makna yang bisa dianalisis secara rinci. Contohnya, kata perempuan dan wanita sama-sama berarti manusia berjenis kelamin betina, tapi wanita lebih formal. Yang terakhir, kesesuaian semantik dan sintaksis. Kalimat harus sesuai dengan struktur dan makna agar tidak menimbulkan ambiguitas. Contoh kalimat, dia memukul dengan tongkat panjang. Bisa ambigu, siapa yang panjang, tongkat atau pukulan. Dari satu kata lahir beragam makna, dari satu kalimat terbuka banyak kemungkinan. Semantik mengajarkan kita bahwa memahami bahasa bukan sekedar tahuan, tapi juga tahu arah, maksud, dan dampaknya. Dan dalam dunia yang terus berubah, kemampuan memahami makna adalah bekal yang tak terhenti. Di STI Taman Siswa Banjarnegara, kamu tidak hanya belajar teori, kamu belajar memahami realitas, menyusun strategi, dan menyampaikan gagasan dengan makna yang tepat. Jika kamu ingin tumbuh jadi pribadi yang berpikir tajam, berbicara cerdas, dan bertindak penuh makna, STI Taman Siswa Banjarnegara adalah tempatmu memulai perjalanan itu. Mari bergabung dengan STI Taman Siswa Banjarnegara.